Innallaha setune Allah Ta'ala. Yaqulu iku dawuh sapa Allah. Ana utawi ingsun ma abdi sertane hambaku. Ma dakaroni selagine iling sapa hamba ni ing ingsun. Wa taharrakat lan bergerak bi sebab ingsun. Apa safatuhu apa lambe lorone abdi. Rawahu ngrawatake hadis sapa Ahmad sapa Imam Ahmad an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Jadi Allah itu berfirman dalam hadis kursi, aku ini beserta hambaku selama hambaku itu ingat padaku. Dan aku beserta hambaku selama lisannya itu bergerak-gerak untuk mengingatku. Jadi dalam hadis ini itu diterangkan masalah zikir. Zikir itu adalah ibadah yang paling cepat bisa mengantarkan kita kepada Allah SWT. Ikut para ahli torikot, ahli sufi, mereka mengatakan seorang hamba itu kalau ingin dekat pada Allah, bisa wusul sampai kepada Allah SWT, cara yang tercepat adalah dengan cara berzikir. Apa apa bisa tanpa zikir sampai kepada Allah? Bisa. Anda berpuasa terus, itu bisa sampai kepada Allah. Anda sholat terus, sunnah, bisa sampai kepada Allah. Tapi cara yang paling cepat adalah berzikir. Ingat kepada Allah SWT. Dan zikir itu ada dua macam. Zikir dengan lisannya, zikir dengan hatinya. Jadi selama seorang hamba itu berzikir dengan lisannya, maka Allah itu akan bersamanya, mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya. Tapi lebih cepat lagi kalau zikirnya itu dengan hatinya. Allah lebih cepat sampai kepada dia bisa lebih cepat usul kepada Allah SWT. Karena zikir itu sebetulnya ada tiga macam. Ini kan tadi saya sebutkan zikir dari segi caranya, zikir dengan lisan, zikir dengan hati. Syukur bisa lisan dan hati sekaligus. Dan zikir itu nanti ada tiga macam tingkatan. Zikirnya orang awam. Zikirnya orang awam itu ada baca Quran, ya baca Quran. Tapi tidak tahu yang artinya apa. Anda zikir, kemudian hatinya masih tidak ingat pada Allah. Pemain baca subhanallah, subhanallah. Tapi sholat, ya pokoknya zikir semacam itu yang diajarkan. Ini zikirnya orang awam. Jadi ikut para ulama itu zikir selain Al-Quran, kalau Anda tidak tahu artinya, tidak dapat pahala. Tapi kalau Anda zikir Al-Quran, baca Quran, tidak tahu artinya pun dapat pahala. Kalau masalah sholat itu masih khilaf ya. Ada yang mengatakan selawat tahu artinya itu dapat pahala, tidak tahu tidak dapat. Atau ada yang mengatakan selawat itu ketika dia pun tidak tahu artinya pun juga dapat pahala. Itu masih khilaf ya. Tapi selain selawat, zikir-zikir yang lain, itu para ulama sepakat tidak dapat pahala kalau tidak tahu arti. Jadi zikir orang awam itu cuma sekedar di lisannya saja. Kemudian ada, jadi masih zikir la ilaha illallah subhanahu masih ingat utang, masih ingat cicilan. Nah, itu namanya zikirnya orang awam. Nah, Anda zikir ingat anak, istri, lah itu masih zikirnya orang awam. Sama dengan saya. Saya itu kalau kadang-kadang zikir itu kalau masih ingat macam-macam, nggak bisa sampai zikir tingkat yang kedua. Ya, zikir yang kedua itu namanya zikir orang khos. Zikir orang khos itu ketika dia zikir, hatinya pun ikut berzikir. Jadi ketika bilang la ilaha illallah, hatinya pun ikut. Tidak ada aturan Allah. Bilang subhanallah, maha suci Allah, itu pun ikut semacam itu. Karena itu dalam hadis dikatakan al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau kadang-kadang saya masih imannya kuat ya, ketika zikir itu bisa meresapi, Mas. Nah, bisa kadang-kadang sampai nangis bisa. Itu ketika imannya kuat, tapi ketika imannya lemah, ya zikir masih ingat utang dan lain sebagainya. Nah, itu repot lah. Tapi yang sering yang kedua ini, ingat macam-macam ketika zikir. Gitu. Kemudian ada zikir yang ketiga namanya zikir khawasul khawas. Zikirnya orang yang khusus tapi khusus lagi. Apa maksudnya? Ketika dia berzikir, wah sudah tidak ingat apa-apa. Dia sudah lupa segalanya yang diingat hanya Allah SWT. Contohnya semacam Zainal Abidin. Nah, Zainal Abidin itu mirip nama saya tapi jauh ya. Zainal Abidin itu cucunya kanjeng Nabi. Nah, dia turunnya kanjeng Nabi. Ketika dia sholat di masjid,
Allah Akbar, sudah tidak ingat apa-apa. Ketika terjadi kebakaran, orang-orang bingung, dia tetap nyantai sholatnya karena tidak ingat apa-apa. Demikian pula ada sahabat kanjeng Nabi suatu saat terkena panah. Maka ketika terkena panah, dia ngomong sama temennya, aku tak sholat dulu ya. Nanti ketika aku sholat, tolong panahnya dicabut. Maka dia sholat, khusyuk, panah dicabut tidak terasa dia. Tidak terasa sakit. Kenapa? Ini dikirnya khawasul khawas. Dikirnya orang khusus yang paling khusus lagi. Kan itu. Sulit ini, dikirnya para wali. Kita itu paling bisa nomor dua nanti dikir host saja. Itu sudah syukur luar biasa. Tapi rata-rata kita tuh nomor satu. Dikirnya dengan lisan, tapi hatinya masih mikir macam-macam. Kan? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Al-Hakim, Ibnu Majah, dan dianggap sahih sama Imam